Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta jawaban salamnya yang semangat, karena kan udah buka puasa ya kan. Kalau kuliah duhur begini boleh nih. Kalau kuliah taraweh harus semangatnya semangat kol gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doain bisa cepat pergi haji. Rame amat amin ya. Emang belum pada jadi haji apa ya? Allah, saya doakan ya Allah, mudah-mudahan jamaah thayyibah bisa secepat-cepatnya pergi haji. Kalau pengen cepat pergi haji, saya kasih tahu resepnya dulu. Ya, ada resep ini biar cepat pergi haji, resepnya. Seperti yang dilakukan oleh jamaah saya di Meruya Selatan, di rumah saya. Ada orang jamaah kita namanya Pak Ruslan, Pak. Pak Ruslan tuh gemar, rajin ngajinya rajin. Kemana aja dia rajin ngaji, Pak. Dibilang sama saya, Ustadz kan sebulan sekali ke Mekah tuh. Iya, bawa jamaah. Doain ngapa saya biar cepat jadi haji, ini udah tua belum haji nih. Oh iya, saya kasih peci putih Pak, nih, pakai dari Mekah. Ini dari Mekah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Pakai kemana-mana dia pakai, Pak. Cuma mandi doang yang nggak pakai. Kata bininya cuma mandi doang, Pak Ustadz yang nggak pakai, dia mana-mana pakai itu. Satu ketika dia mau ngaji, Pak, nyebrang, serempet mobil, Pak. Serempet mobil, yang nyerempet mobil Alphard, orang kaya dah. Dia berhenti, supirnya turun, nyonyanya turun, suaminya turun, gotong tuh si bapak, karena pingsan dia, Pak. Dibawa ke rumah sakit yang paling mahal di Karangtengah, ada rumah sakit Mayapada, rumah sakit berasa hotel. Masukin, nyonya itu bilang, suster tolong masukin kamar VIP, langsung dirawat. Kata susternya, ini nggak perlu dirawat Bu, ini cuma pingsan sama lecet-lecet aja. Kagak apa-apa, dirawat dah. Rawat, Pak. Pak Ruslan bangun, ya Allah, saya di mana nih? Maaf Pak Haji, maaf, saya yang nyerempet. Saya buru-buru mau ke bank mau tutup. Oh, saya serempet. Iya, saya yang nyerempet. Saya Pak Haji, yang nyerempet. Kata Pak Ruslan, jangan panggil saya Haji, saya belum haji. Hah? Belum haji? Dia bilang sama suaminya, Pak, belum haji Pak. Kata suaminya, haji kan dia, haji plus, langsung pergi haji. Nah begitu Pak caranya kalau mau pergi haji. Ya. Jadi kalau mau pergi haji, kalau nyebrang jangan nengok-nengok, serempet angkot insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu lad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia baru masuk Islam, Pak. Abu Dzar ini ketika baru masuk Islam bertepatan dengan 2 tahun diwajibkannya puasa. Ini Abu Dzar nggak betah puasa itu. Dia biasa sarapan pagi-pagi nasi uduk, siang lontong sayur, sore ketoprak. Kira-kira begitu, Pak. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih kita mesti puasa nih? Bukankah makhluk Allah itu banyak? Malaikat, jin, kenapa tidak ada kewajiban puasa pada mereka? Kewajiban puasa hanya pada manusia. Gitu, Pak. Itu pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti saya akan jawab pertanyaan Abu Dzar ini lewat surat yang turun, surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Rasulullah, manusia itu wajib puasa, suruh belajar menahan. Saum itu artinya menahan, siam menahan, imsak menahan. Suruh belajar menahan. Apalagi di Indonesia, Pak. Waduh, ini hari ini di Indonesia, Pak. Indonesia masuk ke dalam rekor korupsi tertinggi di dunia. 980 triliun. Indonesia, Pak, luar biasa, Pak. Ini rekor terhebat, Pak. India itu sekarang ini masuk rekor dokter terbanyak di dunia. Cina masuk rekor negara terkreatif sedunia. Turki masuk jajaran negeri wisata terindah di dunia. Indonesia terkorup sedunia, Pak. Hebat prestasinya, Pak. Jadi orang korupsi itu bukannya kurang, Pak, tapi maruk, serakah, kagak ada kenyangnya. Itu yang dimaksud dengan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu lebih buruk dari binatang ternak. Buruk sekali kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk menahan saum, menahan. Bukan hanya saja yang haram yang kita tidak tahan, yang halal aja nggak boleh. Jangan yang haram, yang halal aja kita nggak boleh, Pak. Ini kondisi badan kita, Pak, lagi puasa nih, Pak. Panas-panas kayak tadi tuh. Jam-jam 1, jam 2, ya kan, Pak? Ngelihat kecoa kayak ngelihat korma. Bener ya, Bu? Ngelihat kecoa kayak ngelihat korma. Coklatnya sama. Dideketin dia bergerak. Kita ngelihat sabun sunlight yang hijau udah kayak ngelihat sirup marjan. Allah karim, ini bulan Ramadan, Pak. Walaupun bulan Ramadan ini luar biasa, Pak. Ini bulan Ramadan ini bulan yang penuh mukjizat, Pak. Di bulan Ramadan ini, Pak, yang biasanya biji salak itu keras. Bulan Ramadan empuk, Pak, biji salak. Ibu ya, biji salak tuh empuk bulan Ramadan tuh. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu lebih buruk dari binatang ternak. Kita puasa ini diminta untuk menahan, Pak. Nasi Padang itu secara zat dia itu halal, Pak. Tapi kalau belum waktunya, itu bukan hak kita, kita tidak boleh memakannya. Dia baru halal habis maghrib. Itu, Pak. Halal nasi Padang itu, Pak. Tapi kita suruh bertahan. Tuh hebatnya puasa. Jangankan yang haram, yang halal kita nggak diajarkan oleh Allah untuk menahan. Apalagi yang haram. Es kopior, es kelapa. Kan kalau diminum jam 1, jam 2 kan enak bener gitu, Pak. Tapi kita suruh menahan. Padahal dia halal, Pak. Tapi ketika jam-jam dilarang, kita tidak bisa menyentuhnya, memakannya. Istri lagi pergi, anak lagi pergi. Cuma kita berdua sama kulkas di rumah, Pak. Kita cuma berdua sama kulkas, Bu. Kita buka itu kulkas, ya Allah, ada kolak bekas malam. Tutup lagi, buka lagi. Lihat itu, ada es kelapa bekas malam. Kita nggak berani. Kenapa? Menahan. Dan dia baru boleh ba'da maghrib. Habis maghrib dia boleh. Oh istri, Pak, istri yang kita nikahin, sah, pakai mas kawin, pakai saksi. Tadi siang kalau tadi tidurin sah, boleh apa enggak itu? Haram enggak tuh kita tidurin tadi siang? Haram. Padahal dia itu sah buat kita. Dia baru halal habis tarawih, pinter. Lah sini bilang habis maghrib katanya. Nafsu bener habis maghrib. Lama-lamaan dikit tarawih, maghrib banyak yang gangguin nanti. Repot habis maghrib mas sembahyang isya, sembahyang tarawih, habis tarawih
Terawih juga kesorean, Pak. Malam lagi dikit. Kita dilatih untuk menahan. Ini momen kebaikan. Kan kita dulu waktu sekolah diajarin sama guru kita waktu SMP tuh dulu, SMP apa SD tuh, macam-macam makhluk hidup. Ada karnivora, makannya cuma daging doang, daging sama tulang, karnivora Pak. Tapi kita mesti belajar sama karnivora, Pak. Ambil singa atau harimau. Singa, harimau Pak, ketika dia lapar, dia akan mengejar buruannya. Dia tangkap itu buruannya, dia makan Pak. Tapi ketika singa, ketika harimau itu kenyang, saya mau tanya, itu sisanya dibawa, disimpan apa enggak Pak? Disimpan apa enggak itu sisanya tuh? Enggak, dia tinggal Pak. Enggak ada singa. Ah lumayan simpan di kulkas buat besok. Enggak ada. Dia tinggal aja tuh Pak. Tawakalnya luar biasa. Singa, harimau tawakalnya luar biasa. Apa kata singa? Apa kata harimau? Cukup, saya udah kenyang. Besok Allah kasih rezeki lagi. Tuh singa Pak. Buaya. Buaya ini binatang yang paling sering difitnah sama ibu-ibu. Buaya difitnah sama ibu-ibu Pak. Kita laki-laki dibilang buaya sama dia. Padahal buaya itu adalah binatang paling setia seluruh dunia. Makanya orang Betawi kalau hajatan, kalau kawinan harus ada roti buaya karena lambang kesetiaan. Di Australia ada penelitian buaya yang lagi berdua nih beranak pinak dipisahkan Pak. Dipisahkan, yang betina di sini, yang jantan di sini. Yang betina dikasih jantan, yang jantan dikasih betina. Setahun 2 tahun dia nggak berhubungan Pak. Kenapa? Karena bukan pasangannya. Bu, salah kalau ibu bilang bapak buaya loh, salah. Kalau saya dibilang buaya, alhamdulillah berarti saya setia. Oh saya setia sama istri Bu. Setiap hari saya bilang sama istri, ini hari-hari Jumat ada ustadz pakai jubah. Walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Herbivora, kambing, kuda, sapi. Makannya cuma rumput, enggak yang lain sudah. Dikasih makanan yang lain, seharum apapun, enggak kan. Tawakalnya sama dengan singa. Kalau udah kenyang, kita tidak pernah melihat sapi, kerbau, kambing, kuda, tawuran, rebutan rumput. Enggak ada. Kalau udah kenyang, udahlah. Tawakal, besok ada lagi. Tapi ada jenis hewan namanya omnivora. Siapa itu? Siapa itu? Ini depan saya. Saya. Ini kita omnivora Pak, pemakan segala, apa aja digares sama dia Pak. Digares dia kan habis Pak. Kalau nggak habis dia simpen Pak. Bahkan ada jenis manusia Pak, pemakan gas, Pak. Pemakan aspal, pemakan semen. Belakangan habis dioplos dia makan Pak. Pertama sama pertelet. Manusia itu. Kenapa bisa begitu Ustaz? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu mulia, manusia itu dilengkapi dengan otaknya. Lebih buas kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Dan orang seperti ini tidak akan mendapat kebaikan di bulan suci Ramadan. Dia berat melaksanakan Ramadan, berat sekali Pak. Tapi orang-orang yang mulia, insya Allah seperti kita, begitu Ramadan datang, alhamdulillah ya Allah, udah Ramadan lagi, udah nuzulul Quran lagi, Lailatul Qadar lagi, tarawih lagi, senang kita. Kenapa? Kita walaupun omnivora kita Pak, kita saum, kita siam, menahan diri. Kalau bukan milik kita, kalau bukan haknya, kalau belum waktunya, haram kita menyentuhnya. Itu makna dari asyam, as-saum, al-imsak. Nah, imsak itu Pak, imsak itu yang suka diteriak-teriakin tuh di musola, imsak itu artinya menahan. Bukan berhenti, menahan. Masih ada 10 menit lagi, masih boleh makan. Bahkan ada hadis sahih,
Kalau kau masih dengar suara azan, makanan di mulutmu masih ada, selesaikan yang di mulutmu. Yang di mulut, bukan yang di piring ya. Awas jangan salah dengar. Kata Ustadz masih boleh nih katanya azan makan yang di piring. Bukan di piring, di mulut. Jangan salah dengar. Al-imsak itu arti menahan, tahan. Ya, Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini Allah turunkan setahun sekali agar kita kembali di jalan yang benar. Di jalannya Allah, Shiratal Mustaqim. Mungkin hari-hari kita serakah, meninggalkan perintah Allah. Apa aja kita makan nih, Ramadan kita berhenti. Kata Allah, ulaika kal an'am, agar kamu tidak seperti binatang. Hayu menahan. Saya katakan tadi, istri halal buat kita. Kalau belum waktunya jangan dulu. Makanan itu halal buat kita. Belum waktunya jangan dulu. Itu yang halal, apalagi yang haram. Jangan kita sentuh. Indonesia hari ini terpuruk, Pak. Mahasiswa bilang Indonesia gelap. Mahasiswa yang bilang tuh Indonesia gelap. Kenapa? Ya gelap, Pak. Anggaran APBN kita 3.600. 1.600 buat bayar hutang. Yang 1.000 buat dibagikan ke seluruh daerah. Yang 1.000 buat pelaksanaan pemerintahan. Tidak cukup dengan 1.000 triliun. Itulah karena apa? Program-program semuanya. Tadi pagi saya ceramah di Departemen Dalam Negeri. Yang biasanya ada lift 3 jalan, sekarang cuma 1 yang jalan lift. Yang 2 dimatiin. Efisiensi. Termasuk amplop ustadznya di efisiensi. Sampai tempat parkir saya hitung, Pak, kurang nih kayaknya. Efisiensi. Semua efisiensi. Nah, yang jadi korban kita, Pak. Padahal kita yang bayar pajak. Wallahu alam, itulah kondisi negara kita. Tapi kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita ini orang-orang yang selalu mengharapkan kebaikan Allah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan ilmu pada saya. Wa rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal dan baik. Wa syifaan min kulli da'in, sehatkan badan saya. Kita doakan juga 1.600 calon PNS yang diundur entah sampai kapan. Kasihan, Pak. Mereka ada yang sudah resign, sebagian besar sudah resign dari tempat kerjanya. Tiba-tiba pemerintah mengundurkannya entah sampai bulan kapan. Wallahu a'lam. Sementara Sritek 15.000 orang. Sanken, saya biasa ceramah di Sanken, sebuah pabrik di Cikarang sana. 10.000 PHK. Pabrik sepatu Nike di Serang, Banten, Cikande, 10.000 PHK. Tuntek di BSD 1.500 PHK. Kita doakan, mudah-mudahan saudara kita yang terpuruk, Allah tetap berikan rezekinya. Karena prinsipnya adalah tidak semua orang punya gaji. Betul nggak? Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Setuju nggak? Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Saya yakin yang ada di masjid ini semua berada di jalan kebaikan dan doanya makbul di bulan Ramadan ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Burung pipit terbang ke Wonogiri, karena waktunya sempit saya mohon diri. Buah jambu, buah jeruk, buah durian, buah mengkudu, itu nama buah-buahan, Pak ya. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.